Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang vektor. Nah, di sini kita akan mempelajari metode penjumlahan vektor, baik itu nanti metode grafis maupun metode analitis yang mengukur dan juga yang menghitung seperti itu. Yang pertama di metode grafis dulu. Nah, ada apa saja di metode grafis? Oke, mari kita lihat sama-sama di sini. Oke, yang pertama di sini di metode grafis. Nah, ini nanti yang mengukur gitu ya. Ada metode segitiga, ada juga metode jajar genjang. Nah, segitiga dan poligon itu sebetulnya sama ya. Karena poligon itu sendiri artinya adalah segi banyak. Segi banyak itu pasti tidak hanya satu ya. Namanya banyak itu lebih dari satu. Kalau dua itu namanya bukan segi. Jadi segi paling sedikit itu adalah segi tiga. Nah, namanya cinta aja nggak ada segi dua, adanya cinta segi tiga. Maka dari itu segi paling sedikit kan segi tiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Maka dari itu segitiga termasuk ke dalam poligon gitu ya. Oke, kita masuk ke pertama, metode poligon segi banyak. Cirinya adalah ujung ketemu pangkal ya. Jadi diingat ujung ketemu pangkal. Oke, langkah pertama kita tetapkan skala. Misalkan kalau pengen mudah ya 1:1, karena itu seperti kita membuat benda aslinya misalkan 5 cm, kita gambarkannya 5 cm, itu lebih mudah. Yang pertama kita gambarkan vektor F1 terlebih dahulu ya. Kemudian nanti titik tangkap ya bertemu dengan titik tangkapnya ya di ujung F1, nanti ketemu pangkal F2, itu cirinya. Jadi ujung F1 ketemu pangkal F2, nanti resultanya dari pangkal F1 menuju ke ujung F2 seperti itu. Mudah ya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini cirinya adalah pangkalnya satu. Jadi walaupun dua vektor tapi terletak di satu pangkal yang sama, atau nama lainnya adalah titik tangkap. Nama lain dari pangkal itu adalah titik tangkapnya sama. Langkah yang pertama ini metodenya sama dengan poligon ya, menggambar F1 terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan titik tangkap atau titik pangkalnya ya. Kemudian kita gambarkan F2. Jadi kedua vektor ini memiliki titik tangkap atau pangkal yang sama. Kita gambarkan seperti ini sehingga resultanya nanti kita hubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Ya, kita gambarkan sehingga memperoleh resultan berupa FR. Oke, lanjut ke berikutnya. Di sini ada metode analitis. Oke, di metode analitis itu terdapat dua metode, yakni menggunakan rumus cosinus dan yang kedua komponen vektor. Pengertiannya, oke, metode ini dilakukan dengan cara perhitungan bukan pengukuran, berbeda dengan yang grafis ya. Kemudian metode analitis ini menggunakan rumus cosinus dan uraian vektor. Nah, untuk menggunakan metode analitis ini kalian harus memiliki pengetahuan dasar trigonometri. Jadi harus belajar trigonometri terlebih dahulu. Yakni itu salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancip. Nah, konsep dasarnya itu ada nanti yang namanya sin, cos, dan tangen. Sin, cos, tan ya. Sin itu sendiri bisa dituliskan dengan depan dibagi miring, untuk cos itu samping dibagi miring, untuk tangen itu depan dibagi samping. Nah, penjelasannya ada di sini. Ini ada contoh segitiga siku-siku dengan sudut theta. Ya, kita anggap theta ini seperti mata gitu ya. Jadi di bagian depannya tuh yang B ini itu pasti sisi depan ya. Nah, ini misalkan kita ibaratkan matanya di sini. Jadi B ini adalah sisi depan, C ini adalah sisi miring. Nah, kemudian A ini adalah sisi samping. Maka dari itu kita bisa menuliskannya ya. Pada segitiga siku-siku ada ukuran sisi perbandingan 3:4:5. Yang di sini ya, yang sudutnya 37 dan sudutnya 53. Ya.
karena total sudut di segitiga segitiga siku-siku seperti ini adalah 180. Sudah ada 37, 53 kan 90, tambah 90 jadi 180. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 ya. Lalu di akar ya, hasil dari akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat kan sama dengan 5. Maka bisa kita tulis sin 37. Sin kita lihat di sini, sin itu kan demi, depan miring berarti 3/5. Cos sami berarti 4/5. Tangen desa berarti 3/4. Seperti itu dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga dua segitiga dengan hubungan sudut dan sisinya sebagai berikut. Ada yang sudutnya 45 seperti ini, ada yang sudutnya 30 dan 60 seperti ini. Maka hubungannya bisa sudah dituliskan di sini. Sehingga nilai sin cos tangan sudut-sudut istimewa ya. Sudut istimewa itu antara lain ada 30, 45, 60, 37, 53, ada juga 0 dan 90. Seperti itu. Sudah ada nilai yang sudah tertera di tabel berikut ini. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Kita akan melanjutkan di contoh soal.